Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami membuka tahun baru ini dengan mulai untuk menambah pengetahuan kami dalam bidang iman dan pengetahuan. Semoga kami yang dididik untuk menjadi katekis dan guru agama ini menjadi pribadi yang bersabar, bertekun, dan yang paling utama kami menyelesaikan masa studi di semester 1 dengan nilai dan predikat yang baik. Dan kami akan memasuki masa semester 2 nantinya dengan penuh semangat dan keyakinan di tahun 2024 ini. Semoga apa yang kami jalankan di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri ini menjadi suatu tanda rahmat ilahi untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja hingga sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudari yang terkasih, Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat Natal bagi kita semua. Selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini, tahun 2024 ini, kita menjadi pribadi yang terus bertekun, bergiat, berusaha, dan terus memelihara kebaikan melalui pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena tantangan kita di masa-masa sekarang ini adalah begitu sulit. Maka saya berharap kalian sudah membuat yang namanya YouTube dan TikTok kalian itu. Ya, TikToknya saya lihat hanya baru beberapa orang yang buat ya. Padahal saya memintanya 6 video yang udah kalian buat di YouTube itu diupload lagi ke TikTok begitu. Ya. Ya, memang tidak muat, pasti muat, ya kan? Ya, kan di TikTok itu kan kita bisa buat sampai 1 menit kan? Nah, kalau misalnya kita buat 1 menit, berarti kita reviewnya silakan kan begitu. Ya, maksud saya tolong dibuat lagi supaya itu mata kuliah apapun tuh kalian bisa buat di situ. Kan misalnya mata kuliah itu ada subnya ya kan? Misalnya ada pendahuluan ya cukup itu kan. Nah, terkadang kita ini jangan sampai kita tidak memberikan pengetahuan. Karena pengetahuan itu harus kita transfer kepada saudara-saudari kita dimanapun berada. Dengan TikTok, dengan YouTube itu kita membangun yang namanya jaringan. Jejaring sekarang kita bangun melalui jejaring maya. Ya kan? Nanti ada teknologi AI. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi ya artificial intelligence, nanti dia bisa jadi guru. Dia malah tahu kitab hukum kanonik. Ya kan? Kitab suci ini bab ini, pasal ini dia tahu. Kalau kita sampai dikalahkan oleh AI, berarti kita akan menjadi pribadi yang tidak mampu untuk ya mewartakan firman Tuhan secara manusiawi. Padahal yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu kita mewartakan firman dan sabda Tuhan itu dengan bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan ya pikiran, perkataan, perbuatan, dan menghindari kelalaian. Banyak orang berpikir iman itu bagi kita harus dibela, padahal tidak pernah. Yang membela kita tuh Yesus Kristus. Tetapi kita harus juga memberikan pemahaman kepada diri kita, orang lain, bahwa pemahaman yang mereka berikan kepada kita itu konsepsinya salah. Nah, untuk itu mari kita masuk pada kesempatan ini, tidak lama waktunya ya. Kita mengenal apa itu logikal, fallacy atau sesat pikir dan jenis-jenisnya. Mengapa saya memberikan ini pada review kita? Nah, kebanyakan kita ini, kita menganggap diri kita tuh sudah penuh. Padahal otak kita itu menurut penelitian tidak sampai 10% kita isi dengan berbagai macam ya memori atau pengetahuan. 90%-nya diisi dengan ruang hampa saja, melamun, ya, mengambang, ya, bahkan dengan sesat pikir yang membawa kita pada nanti sesat tindakan. Nah, pernah dengar istilah logikal palsi ya? Jadi kalau sebenarnya nanti harusnya di semester ini juga ada mata kuliah logika sebenarnya ya. Mengapa banyak orang ini ya sering membanding-bandingkan ya konsepsi iman itu dengan konsepsi pengetahuan. Bahkan ada orang yang mempertaruhkan dirinya untuk pengetahuan yang palsu. Nah, itu tadi, tidak berdasarkan sejarah. Misalnya ada yang mengatakan,
oh tidak benar Yesus lahir tanggal 25 Desember. Karena tanggal 25 Desember itu hari raya Dewa Matahari. Padahal ya, bisa dikoreksi nanti ya, tahun 1121 itu sudah ditetapkan oleh gereja perayaan Natal itu tanggal 25 Desember. Sedangkan perayaan Dewa Matahari itu tahun 326. Ya nanti dikoreksi ya, tahunnya tetap betul ya saya sebutkan. Nanti kalian belajar sejarah gereja itu harus benar-benar. Nah, tetapi orang mengambil yang 326 itu supaya untuk memalsukan iman Kristen tadi. Ada seorang yang bidat atau sesat yang namanya ya Kaisar Julius kalau tidak salah ya. Dia itu sesat sehingga dia akhirnya ya menetapkan ya tanggal 326 atau tahun 326 25 Desember itu sebagai hari Dewa Matahari. Padahal perayaan Natal sudah dilaksanakan tahun 121 ya. Nah, bahkan itu masih dipertentangkan lagi. Padahal tidak perlu dipertentangkan. Ya kan? Ini kan adalah apa? Orang hanya ingin ya menyesatkan pemikiran kita. Nah, bagaimana orang bisa menyesatkan pikiran kita kalau kita tidak berpikir yang lurus, yang baik? Nah, maka ada yang disebut dengan istilah logical palsy ya. Memang istilah ini juga merunut kepada hoax. Ya. Hoax itu kan benar-benar orangnya, tetapi misalnya ya saya bertemu dengan si A. Saya bicaranya tentang tugas, tetapi orang mengatakan, oh Pak Ian dengan si A ini berbisnis. Itu namanya hoax. Ya mengaitkan sesuatu, tidak ada relasinya atau korelasinya. Memang tepat waktunya, tetapi tidak seperti yang bisa kita gambarkan. Nah, tetapi penyimpangannya hoax ya. Tetapi ada yang disebut dengan istilah logical fallacy. Nah, kalau kita aktif dalam media sosial, mungkin kita sudah tidak asing dengan istilah tersebut, terlebih kalau ada debat atau pendapat. Apalagi sekarang ya kan pilpres ya banyak logika palsu yang dikembangkan. Tidak tahu apakah itu kesengajaan atau counter attack. Nah, logika palsu itu sama seperti tadi itu, mengembangkan logika palsu tentang tanggal 25 Desember sebagai perayaan Hari Dewa Matahari. Perayaan Hari Dewa Matahari itu lebih mudah ketimbang perayaan Natal yang ditetapkan oleh gereja. Tahunnya saja sudah jauh, kan begitu. Terkadang itu rumusan-rumusan yang membuat kita itu ya tidak tanggap. Makanya kita sebagai orang Katolik, apalagi kalian sebagai mahasiswa, itu harus rajin membaca. Ya. Kalau tidak rajin membaca nanti akan terjadi yang namanya ya kan bias. Ya, atau terjadi yang namanya itu confuse atau kebimbangan. Nah, jadi ketika seseorang menyampaikan pendapatnya yang salah, orang lain membalas dengan logika palsi, ya kan? Coba lihat dulu, yang kita tahu sekarang ini orang paling pintar atau alat paling pintar di dunia itu googling. Kita sikit-sikit Google, ya kan? Sebenarnya Google itu juga masukannya kalau sudah palsu itu bisa mempengaruhi opini. Makanya hati-hati memberikan, misalnya kalau kita buat TikTok atau YouTube, maka kemarin saya koreksi waktu misalnya ya tentang ya Yakobus dengan Yudas Tadius itu kan ada kekeliruan. Saya bilang dikoreksi lagi dan dihapus videonya karena itu ada referensi yang salah. Karena Yakobus itu ya itu ada beberapa orang. Yakobus murid Yesus saja itu ada dua. Yakobus saudara kandungnya Yohanes dan ya Yakobus anak Alpius. Bahkan Yudas Tadius itu anak Yakobus, nama bapaknya Yakobus. Lalu ada saudara sepupu Yesus yang namanya Yakobus yang menjadi uskup Yerusalem yang menulis surat Yakobus. Ya. Jadi ada beberapa Yakobus di situ. Ya. Nah, begitu juga Yohanes, ada yang tidak bisa membedakan. Yohanes Pembaptis itu adalah saudara sepupu Yesus yang 6 bulan lebih tua usianya dari Yesus. Usia manusianya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan dia adalah bapak ibunya ya. Mengapa disebut pembaptis? Karena memang
dia diberikan kewenangan atau karunia untuk membaptis. Ya, karena ketika melihat Bunda Maria yang mengandung dari Roh Kudus, anak di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan. Nah, disitulah dia mendapat karunia. Ya, maka dia mengatakan, ya, ada suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Allah, ya kan? Persiapkanlah jalan bagi Allah dan luruskanlah jalan bagi Allah. Nah, itu juga harus kita pahami. Sehingga ada penyimpangan pemahaman. Nah, kalau kita sampaikan itu salah kepada anak didik kita atau orang-orang yang kita bimbing, dampingi atau orang-orang yang kita wartakan, akibatnya apa? Dia akan merekam itu seumur hidup. Dan untuk meluruskan itu tidak mudah. Menurut guru agama saya, menurut guru agama saya. Maka hati-hati kalian sebagai guru agama, kalian adalah literatur yang berjalan. Ya, hati-hati. Karena apa? Karena kalian ya diberikan kewenangan. Nanti kan kalian ada yang disebut dengan ya perutusan ya. Ya, missio canonica ya. Nah, artinya kalian melakukan evangelisasi atau ya penginjilan. Nah, jadi setiap orang dibaptis itu harus ya menjadi saksi Kristus. Nah, jadi apa sih sebenarnya logika palsu itu atau sesat pikir itu? Ya, logika palsu adalah penggambaran bagaimana seseorang memiliki pola pikir yang salah atau sesat. Nah, pola pikir yang salah atau sesat. Ada begini, salah satu pola pikir yang sesat. Ke gereja pun kalian ini tetap gak berbuat dosa, gosipkan orang, ya kan masih juga bohong ini, utang tak bayar. Coba lihat saya ini, tidak ke gereja tetap hidup jujur. Itu logika palsu. Logika yang dibangun sepertinya dia benar tetapi salah. Karena jelas kalau orang tidak ke gereja itu dosa berat. Daripada kawin cerai ya kan lebih bagus kawin adat ya. Ya kan? Bagaimana orang Katolik bisa hanya kawin adat saja? Kita menghargai adat. Tetapi perkawinan adat belumlah perkawinan yang ratum et consumatum atau perkawinan yang halal. Ya. Mengapa? Perkawinan itu ya adalah suatu tanda rahmat Allah suci. Ya. Maka menjadi orang Katolik atau orang Kristiani, orang Kristen itu tidak cukup hanya baik tetapi harus kudus. Kalau baik saja bisa, orang tidak beragama pun bisa baik. Tetapi kita harus kudus. Ya. Nah itu, maka pacaran kalian juga harus kudus, perkawinan kalian harus kudus. Nah itu, jadi tidak bisa kita berpikir seperti itu. Lihatlah itu, ya kan, masih gak dia punya pacar banyak walaupun dia sering ke gereja. Lihat saya ini, tak ke gereja pun, ya kan, pacar satu setia. Tidak bisa, itulah logika palsu yang membangun. Maka ketika kita mengakui dosa, saya berdosa dengan pikiran. Ya, karena apa? Sesat pikir itu adalah sesuatu yang bahaya. Ya. Dalam bahasa Indonesia, logika palsu disebut juga dengan sesat pikir atau kesalahan logika. Kesalahan logika. Nah, begini, kalau orang, mohon maaf ya, saya tidak mendiskreditkan satu kaum ya. Misalnya waria, dia sesat pikir, dia menganggap dirinya perempuan. Atau dia misalnya lahir sebagai perempuan, dia menganggap dirinya laki-laki, itu sesat pikir namanya. Memang kondisi fisik seseorang itu, hormonal itu bisa mempengaruhi perilaku. Tetapi sebenarnya yang dibangun adalah pikiran dulu. Ya. Jadi kalau di sini, ya, dia kan udah tahu dia laki-laki. Ya. Dia harus membangun bahwa dirinya laki-laki. Dan pasangan yang dia pilih untuk menjadi ya istrinya itu adalah perempuan. Sedangkan perempuan harus membangun logika berpikirnya bahwa pasangan yang ya harus dipilihnya sebagai ya suaminya itu adalah laki-laki. Tapi ada kriterianya. Pak, kalau hubungan sejenis gimana tanggapan dari gereja Katolik? Ya kalau hubungan sejenis itu kan persoalannya begini. Kalian kan kalau bersahabat sejenis ya. Yang dimaksud hubungan sejenis itu apa gitu. Kalau hubungan sekedar hanya pertemanan, persahabatan ya tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai pada jenjang melakukan hubungan seksual ya itu sama dengan berzina. Maksudnya Pak, perempuan sesama perempuan, laki-laki
Gereja tidak pernah meninggalkan mereka. Begini. Gereja tidak pernah meninggalkan mereka. Kita tidak boleh meninggalkan mereka karena kita harus membantu mereka untuk kembali kepada jalan yang benar tadi. Ya. Tetapi gereja tidak pernah yang namanya merestui hubungan sejenis. Memang ada dibangun di TikTok tuh wacana bahwa gereja Katolik itu, ya, makanya itulah sesat pikir seseorang tanpa melihat, ya, argumentasi. Ngapa? Ngangkat tangan? Ada yang mau disampaikan? Oh, ya. Nah, jadi begini, masa Tuhan Yesus itu datang tuh orang apa? Untuk orang berdosa kan? Ya kan? Orang-orang seperti itu justru kita, ya, hargai. Mengapa? Karena mereka tidak dihargai oleh, ya, mungkin orang-orang. Nah, bagaimana kalau kita bisa ingin mendekati mereka kalau kita juga sudah mengutuki mereka? Ya. Jadi gereja itu tidak menutup, justru gereja itu, ya kan, mengajak mereka untuk memahami bahwa, ya, nilai-nilai perkawinan itu adalah nilai-nilai yang luhur. Sedangkan yang disebut dengan, ya, perkawinan itu jelas, ya. Perkawinan itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Tidak ada rumusannya. Itu udah jelas dalam kitab suci, dalam kitab Kejadian, ya. Nah itu, jadi tidak bisa. Logikanya begitu. Kalian sebagai guru agama, lalu logika berpikirnya, ya, mungkin ada yang merasa, oh, kita ini kan sebagai orang Katolik harus cinta kasih. Justru kita mencintai dia, mengasihi dia, justru kita harus, ya kan, mengembalikan logika dia itu kembali. Bagaimana? Perlu waktu, butuh waktu, ya. Perlu pertobatan dan doa. Dan itu panjang. Ya, tidak bisa hanya sekejap saja. Terkadang kita kan di sini membangun itu memang tidak mudah begitu. Maka Yesus katanya, hendakkan kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya. Masa kamu ingin membantu orang, mohon maaf, supaya dia kembali, lalu kamu juga mau menjadi seperti itu? Kan enggak. Nah itu. Mungkin itu dulu jawabannya, ya. Nanti supaya kita bangun dulu ininya. Nah, kesalahan ini bisa disebabkan karena seseorang tidak mengetahui topik yang ia bahas, salah pemahaman, atau tidak serius dalam beropini. Nah itu, ada 3 hal yang dibangun itu. Yang pertama adalah dia tidak tahu topik yang dibahas. Jadi kalau kalian misalnya pacaran dengan orang yang misalnya dari fakultas lain, atau pacarmu hanya SMA, lalu kamu bahas topik yang tentang kuliah kamu, ya itu akan membuat dia juga sesat pikir. Nah makanya dia nanti waktu dia di warung atau ngumpul dengan kawannya, menurut pacar saya itu, ya kan, menurut pacar saya, ya kan, menurut pacar saya itu berciuman dosa, diolok lah kawannya itu, karena kamu tidak memberikan pemahaman. Ngapa berciuman itu dosa? Padahal ada ciuman yang tak dosa. Ciuman antara orang tua dan anak, istri dan suami. Ya, mengapa pacaran kamu dengan, karena itu belum menjadi satu daging. Jadi sesat pikir itu adalah pemahaman yang tidak memahami topik begitu. Ya, kemudian maka kalian harus membangun yang namanya membuat tugas-tugas itu. Ya, misalnya topiknya dibahas 10 halaman. Kalian masih mau sesat pikir buat 9 halaman, ya kan? Ini adu argumen begitu. Nah, kemudian, ya, apa yang terjadi juga? Ya. Selain dia itu tidak memahami yang dia bahas, lalu salah pemahaman. Ya beda dong. Misalnya agama Katolik jelas perkawinan itu, ya, jelas perkawinan itu harus sakramental, ya, karena itu panggilan. Dan sifat-sifat perkawinan Katolik itu monogam atau monogami dan tak terceraikan. Pak, bisa Pak, tetangga saya Pak Katolik lalu dia bercerai. Cerainya karena apa? Ya kan? Berpisah, matrimonianya. Ya, tetapi sebenarnya
Nah, coba kalian lihat Hana, seorang yang kudus, anak ya dari suku Aser ya, anak Panuel. Ya, dia hanya 7 tahun saja menikah, setelah itu dia menjanda karena suaminya meninggal. Dan dia melihat Tuhan Yesus. Ya. Bayangkan 84, anggaplah dia kawin itu usianya sekitar ya 18. Jadi 18 sekitar umur 25 dia sudah menjanda. Ya. 84 kurang 25 berapa? Ya. Ayo. 59. Hah? 59 tahun dia menjanda. Ya. Mengapa? Karena orang Katolik atau orang Kristen itu tidak tidak boleh hanya baik saja, tetapi harus kudus. Maka gereja itu kan satu. Satu didirikan oleh Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan yang satu. Tapi orang selalu mengatakan orang Kristen itu menyembah Tuhan yang beranak. Ya itulah tadi. Kalau orang tidak masuk agama Kristen, makanya orang dibaptis itu karena dia memiliki iman. Kalau orang tidak memiliki iman kepercayaan, sampai kucing bertanduk, dunia kiamat pun dia tidak akan percaya. Maka dia harus diajar dulu. Ya. Bukan masuk dulu baru diajar, itu namanya mistagogi. Ya. Dia harus memahami itu. Bahkan di setiap gereja itu harus 60 kali pertemuan. Mengapa? Karena dia harus memahami bahwa dia dibaptis itu karena dia mencintai Yesus Kristus. Ya. Tidak bisa kalian paksa-paksa orang itu. Ya. Kalau kamu mau kawin dengan saya masuk Katolik ya. Ya mungkin dia hanya menginginkan kamu kawin. Setelah itu 1, 2, 3 tahun habis itu apa? Ya dia akan kembali lagi ke ya ajarannya yang lama. Ya terserah. Maka selalu disarankan oleh gereja untuk memilih pasangan mulai dari ya maksudnya kita berteman, mengasihi semua orang. Tetapi kalau kalian mau punya hubungan spesial, mulai dari perkenalan, pertemanan, perkawanan, persahabatan, ya, lanjut kepada pacaran, pertunangan, ya kan, dan perkawinan. Jadi ada proses-prosesnya, bukan main tancap ya boy, gel, ya. Kalau main tancap nanti susah, ya. Lalu nugal tanam padi pula dia bilang, ya. Kemudian tidak serius dalam beropini, ya, tidak serius dalam beropini. Tujuan dari logical palsy bisa beragam, mulai dari adu domba, ya, itu dia ya. Lalu propaganda dan trik penipuan. Nah, itu dia. Adu domba, propaganda dan trik penipuan. Lalu sesat pikir tidak hanya terjadi pada satu pihak saja, melainkan bisa daripada dua pihak atau lebih ketika beropini. Ada beberapa macam sesat pikir yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ya lihat. Nah, ini penting ya.